Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para tabi'in, kalau tidak salah adalah Imam Mujahid, beliau kalau ba'da asar sampai maghrib pada hari Jumat, beliau tidak melakukan apa-apa selain memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada pengajian, tidak ada ngobrol dan sebagainya, dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah yang dapat kita ambil faedahnya dari hadis ini. Kita lanjutkan al-haditsus tsalits asyar, hadis yang ke-13. Qaulu Rabbina, perkataan Rabb kita, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ini bisa dibaca lama atau lamma, ya, dua qiraah. In, sungguh, kullu nafsin, setiap jiwa, lama, sungguh adalah, 'alaiha, pada jiwa tadi, hafiz, ada penjaga, ya. Ini dalam surah At-Tariq, ya, setelah Al-Buruj kemudian apa? At-Tariq. Nah, penjaga itu siapa? Ditafsirkan dengan hadis berikut ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sahibasy shimali, sesungguhnya malaikat yang berada di bagian kiri, ya, bagian kiri manusia. La yarfa'ul qalama, sungguh dia itu mengangkat pena, maksudnya pena dia. Sitta sa'atin, selama 6 jam. Anil abdil muslim, dari seorang hamba yang muslim, al-mukhti, yang berbuat dosa. Fa in nadima, apabila dia menyesal, wastaghfarallaha minha, dan dia istighfar kepada Allah dari dosa tersebut, alqaha, maka malaikat pun melemparnya, maksudnya tidak menulis dosa tadi. Wa illa, dan jika dia tidak, maksudnya tidak menyesal dan tidak istighfar, kutibat, maka ditulis dosa itu wahidatan, satu dosa. Hadis riwayat Tabarani, ya. Jadi yang dimaksud hafil, penjaga, itu adalah malaikat raqibun atid. Yang malaikat raqibun atid ini ada 2 malaikat. Satu di bagian kanan kita, dia menulis amal-amal baik kita. Satu di bagian kiri kita, dia menulis amal-amal buruk kita. Nah, yang di bagian kiri disebut sahibus shimal, berarti yang di bagian kanan sebaliknya, ya, sahibul yamin. Nah, sahibul yamin, setiap kali ada amalan baik langsung ditulis, tidak menunggu lama, langsung ditulis. Adapun sahibus shimal, ketika ada amalan buruk dilakukan oleh seorang muslim, dia tidak langsung menulis, tetapi dia nunggu selama sitta sa'at, 6 jam. 6 jam itu berarti berapa? 1/4 hari, ya, karena 1 hari 1 malam ada 24 jam. Lah, ini 6 jam berarti 1/4-nya. Jadi ringkasnya hadis ini menunjukkan bahwa malaikat raqibun atid yang di bagian kiri, ya, karena kanan kiri ini semuanya disebut raqibun atid. Tidak seperti sebagian orang katakan yang kanan raqib, yang kiri atid, tidak, ya. Raqibun atid itu bukan nama, tapi dia itu sifat, ya. Sifatnya adalah raqib, mengawasi, dan atid, dan dia siap terus pada tempatnya. Nah, maka kanan maupun kiri ini semuanya raqibun atid. Nah, raqib atid yang bagian kiri itu menunggu selama 1/4 hari kalau seorang muslim melakukan dosa. Nah, kalau 1/4 hari ini dia tidak segera istighfar kepada Allah, tidak segera menyesal dari dosanya, maka baru dicatat satu dosa oleh malaikat ini. Nah, disinilah menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang beriman. Karena itu hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat ini. Demikian juga hendaklah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena pasti kita melakukan dosa baik siang maupun malam, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah juga bahwasanya al-qalam, ya, malaikat punya pena. Nah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, nun wal qalami, demi pena. Pena itu ada 3 macam. Pertama, pena yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pertama untuk mencatat segala takdir. Yang kedua, penanya para malaikat sebagaimana dalam hadis ini. Yang ketiga, penanya para manusia yang kita gunakan untuk mencatat ilmu dan sebagainya. Faedah berikutnya bahwasanya nadima, menyesal, wastaghfara, dan istighfar, itulah caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, an-nadmu taubah, menyesal itu adalah taubat. Kemudian hadis ini menghasung kita untuk istighfar setelah berdosa.
Karena itu saya tampilkan di sini satu hadis yang bicara tentang salat tobat ya. Salat tobat itu istilah manusia ya, bukan istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi hanya mengatakan ma min 'abdin yudhnibu dzanban. Tidak ada seorang hamba yang berbuat satu dosa, fayatawadda fayuhsinut tuhur, lalu dia berwudu dengan baik, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian berdiri salat 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian dia istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali pasti Allah ampuni dosanya. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Karena itulah guru kami Syekh Yusri dari Mesir hafizahullah, beliau menyuruh kita 3 wirid asasi, 3 wirid pokok yang tidak boleh ditinggalkan setiap hari. Yang pertama tahlil 100 kali, yang kedua tasbih 100 kali, tasbih tahmid ya, subhanallah bihamdi. Yang ketiga adalah istighfar 100 kali. Beliau katakan kalau ini ditinggalkan dalam satu hari, maka jadi utangan untuk besoknya menjadi 200 kali. Dan ini wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi' asyar. Qalu rabbina, perkataan Rabb kita. Sabbihisma rabbikal a'li, maha sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang paling tinggi. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya orang ketika membaca ayat pertama dari surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, untuk menjawab dengan ucapan subhana rabbiyal a'la. Dari sini juga kita ambil pelajaran diperbolehkannya di tengah-tengah kita membaca Al-Quran, kita mengucapkan kata-kata yang bukan dari Al-Quran tetapi merupakan jawaban dari ayat Quran yang kita baca ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bicara tentang siksa, maka kita berlindung dari siksa tersebut. Kita berhenti dari membaca Quran, berlindung dulu dari siksa tersebut. Allah bicara tentang jannah, maka kita atau bicara tentang rahmat, kemudian kita berhenti terlebih dahulu untuk meminta rahmat kepada Allah. Allah menyuruh kita tasbih, kita berhenti terlebih dahulu untuk membaca tasbih. Nah, ini namanya tajawub ya, menjawab apa yang ada dalam Al-Quran yang kita sedang membacanya. Ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan seperti ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Seperti juga bacaan amin setelah membaca Al-Fatihah, itu adalah bacaan tambahan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Meskipun kita tidak mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa amin tidak dikeraskan ya. Nah, kita mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa amin ketika salat itu dibaca dengan keras sebagaimana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-A'la ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia termasuk surat-surat musabbihat ataukah tidak ya. Surat-surat musabbihat adalah surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Dan ada hadis sahih yang menyebutkan tentang fadilah surat-surat musabbihat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a al-musabbihat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur atau beliau itu selalunya membaca surat-surat musabbihat indan naum, sebelum tidur. Wa yaqulu, beliau mengucapkan, inna fihinna ayatan, di dalam surat-surat musabbihat ada satu ayat ta'tilu alfa ayah, yang sebanding dengan 1000 ayat. Sanad hadis ini sahih dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud maupun yang lain-lainnya. Nah, para ulama berselisih pendapat surat Al-A'la termasuk musabbihat atau tidak. Pendapat yang masyhur adalah bahwasanya surat Al-A'la bukan termasuk al-musabbihat. Adapun al-musabbihat adalah surat-surat yang dimulai dengan salah satu dari dua ya. Sabbaha lillahi atau yusabbihu lillahi ya. Sabbaha sama yusabbihu. Kalau dimulai dengan sabbihi maka dia tidak termasuk musabbihat. Demikian juga kalau dimulai dengan subhana ya, surat Al-Isra itu juga bukan termasuk musabbihat.
Karena itulah Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membahas surah At-Taghabun, dia mengatakan surah At-Taghabun adalah surat musabbihat yang terakhir. Berarti Ibnu Katsir termasuk yang berpendapat surat Al-A'la bukan termasuk musabbihat, ya, karena tidak dimulai dengan sabbaha atau yusabbihu. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.